Shalom, damai sejahtera Allah atas kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, kita akan menerima pelayanan Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Marilah kita bersabda dulu sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1 hingga 3. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia.
dengarkanlah pembacaan dari Konfesi Augsburg, artikel ke-18 tentang kehendak bebas, yang berbunyi demikian. Di kalangan kami juga diajarkan bahwa manusia memiliki suatu batas kehendak bebas yang memampukan dia untuk hidup terhormat secara lahiriah, serta memilih hal-hal yang dapat diterima akal budi. Tetapi tanpa anugerah, pertolongan dan karya Roh Kudus, manusia tidak dapat membuat dirinya berkenan kepada Allah, takut akan Allah, dan percaya kepada Allah dengan segenap hatinya, atau menyingkirkan nafsu-nafsu jahat yang dibawa sejak lahir dari hatinya. Hal ini dilakukan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan melalui firman Allah. Sebab di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 Paulus berkata, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Agar jelas bahwa ajaran ini bukanlah hal baru, di sini kami mengutip ayat kata-kata Agustinus yang jelas tentang kehendak bebas dari bukunya yang ketiga, Hypognostikon, yang berbunyi demikian, kami mengakui bahwa semua manusia mempunyai kehendak bebas, sebab semua orang mempunyai pengertian dan akal budi kodrati yang bersifat bawaan. Namun, ini memampukan mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Misalnya mengasihi Allah dengan sepenuh hati atau takut akan Dia. Sebab hanya dalam perbuatan-perbuatan lahiriah mereka mempunyai kebebasan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Yang saya maksudkan dengan yang baik ialah apa yang dapat mereka lakukan secara kodrati, entah bekerja di ladang atau tidak, makan dan minum atau tidak, mengunjungi teman atau tidak, mengenakan atau menanggalkan pakaian, mendirikan rumah, berkeluarga, berniaga, ataupun melakukan apa-apa yang baik dan berfaedah. Tidak satu pun dari hal-hal tersebut ada atau berada tanpa Allah, melainkan segala sesuatu adalah dari Dia dan melalui Dia. Akan tetapi, manusia dapat pula berbuat jahat atas pilihannya sendiri. Misalnya apabila mereka mau bersujud di hadapan berhala, melakukan pembunuhan, dan sebagainya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya, berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat 26 ayat yang kedua. Ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih,
Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Keluaran 16 ayat 9 sampai 15. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Inilah firman Allah. Syukur pada Allah. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis pada Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menyaksikan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal-hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membuat tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepunahan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang memang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kritikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Inilah firman Allah. Syukur pada Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri menyambut Injil Tuhan. Kita menyanyikan Evangelium. Yesus Tuhanku pengasih dan sukacitaku yang mengampuni dosaku dan menghiburanku. Kasih anugerah diberikan, tanda pengasihannya, aku pun jadi pengasih bagi Tuhan dan sesama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Kristus Evangelium tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 35. Demikian Injil Kristus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka,
inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Kristus. Syukur bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Dialah roti hidup. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Pada ayat yang ke-35 dalam bacaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu yang lalu kita mendengar bahwa Yesus menyingkir ke sebuah gunung untuk berdoa oleh karena orang banyak itu hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Niat itu muncul setelah mereka melihat bagaimana Yesus mampu memberi mereka makan kenyang dengan cara yang luar biasa, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebelumnya juga telah diberitahukan bahwa orang banyak itu pun berbondong-bondong mengikuti Yesus, juga karena mereka telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya. Kemudian setelah melihat tanda mujizat berikutnya, yakni memberi makan 5.000 orang lebih dengan hanya beberapa ketul roti, mereka malah bermaksud hendak memaksa Yesus menjadi raja atas mereka. Yang pada akhirnya membuat Yesus menyingkir ketika mengetahui. Dan seperti yang kita sudah dengar di minggu yang lalu, bahwa dia menyingkir bukan karena dia takut kepada mereka, juga bukan karena dia kecewa kepada orang banyak itu, tetapi dia pergi menyingkir untuk berdoa, dikatakan dalam Injil Markus. Dia berdoa apa? Dia mendoakan supaya mereka mengerti firman Tuhan, supaya mereka diluruskan pengertiannya. Saudara dikasihi Tuhan, dengan melihat apa sikap orang-orang banyak ini, sesungguhnya ini menunjukkan betapa keinginan manusia itu cenderung hanya mau memuaskan keinginan dirinya, dan bahkan hendak memaksakan kehendaknya. Pada orang banyak itu tidak tampak adanya keinginan untuk bertanya, siapakah sesungguhnya Yesus ini? Bukankah dengan melihat apa yang Yesus telah perbuat seharusnya membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yesus ini bisa melakukan perkara yang sedemikian besar? Bagaimana mungkin dia bisa hanya dengan kata-kata menyembuhkan orang sakit? Bagaimana mungkin dia bisa memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa ketul roti dan ikan? Seharusnya mereka bertanya, siapa Yesus ini sesungguhnya? Bagaimana mungkin dia mampu melakukan itu? Tetapi sepanjang kita baca di dalam teks kita atau dalam pembacaan kita, pertanyaan itu tidak muncul. Yang ada justru hendak menjadikan Yesus raja atas mereka dengan paksa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, memang timbul dalam pikiran mereka bahwa ia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Dan mereka mengatakan itu. Dan itu dikatakan di dalam kitab Musa, dalam Ulangan 18:18. Bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, dikatakan. Dan dia akan memberikan firman-Nya di dalam mulutnya. Orang-orang Israel dan orang banyak itu mengingat akan hal ini. Jadi ketika mereka mendengar atau melihat Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan juga bagaimana dia mengajar, mereka menyimpulkan bahwa dia inilah nabi yang akan datang ke dunia ini. Dan apa yang mereka katakan itu adalah benar. Benar. Tetapi yang jadi masalah adalah pemahaman mereka atau konsep mereka tentang nabi yang akan datang itu. Pemahaman mereka salah. Mengapa? Sebab yang mereka pahami bahwa nabi itu yang akan datang itu seperti yang mereka inginkan. Hanya seperti yang mereka inginkan, bukan seperti apa yang Allah katakan dalam kitab suci. Dengan kata lain, yang mereka pahami tentang Yesus adalah seperti yang sesuai dengan selera mereka. Menjadi pemimpin yang hanya memberikan apa yang mereka butuhkan, bahkan apa yang mereka inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, kita mendengar lagi orang banyak datang mencari Yesus. Di ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengatakan itu, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Tentu mereka terkejut, sebab mereka tahu bahwa Yesus tidak ikut naik perahu ketika murid-muridnya menyeberang ke Kapernaum. Setelah Yesus memberi mereka makan, menyingkir, berdoa, lalu dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang naik perahu, dan dia tidak ikut. Orang banyak memperhatikan itu. Oleh karena Yesus tidak ikut di dalam perahu itu, mereka tidak ikut menyeberang. Mereka hanya menantikan sampai Yesus muncul kembali. Tetapi ternyata ketika orang banyak itu melihat bahwa murid-murid sudah tidak ada dan Yesus tidak ikut bersama mereka, kemudian dikatakan datang beberapa perahu dari tempat yang lain, dari Tiberias. Lalu mereka menumpang, naik ke perahu itu, mencari Yesus. Mereka tahu tujuan murid-murid itu pergi ke Kapernaum, karena itu mereka ikut menyeberang ke sana. Nah, waktu itu juga sudah malam hari dikatakan. Nah, sekarang ketika mereka tiba di Kapernaum, ternyata Yesus sudah berada di sana, mendahului mereka. Karena itulah mereka terkejut. Orang banyak itu terkejut sehingga mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kami tahu bahwa kau tadi tidak ikut naik perahu bersama murid-muridmu. Namun engkau sekarang sudah tiba-tiba dengan sekejap tiba di tempat ini." Artinya, sesungguhnya mereka terkejut dan sadar ada sesuatu yang luar biasa. Sebab seandainya pun Yesus harus berjalan kaki, maka tidak mungkin dalam waktu cepat itu sampai. Itu membutuhkan waktu yang lama. Karena harus berkeliling untuk tiba di Kapernaum. Tetapi nyatanya Yesus sudah tiba di sana. Memang di dalam cerita sebelumnya kita membaca bahwa ketika murid-murid itu sudah menyeberang, datang ombak, kemudian Yesus berjalan di atas air. Murid-murid itu ketakutan. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut, aku ini." Kemudian dikatakan Yesus hendak mereka naikkan ke perahu.
Tetapi tiba-tiba saja dikatakan mereka sudah tiba di Kapernaum, di tempat tujuan. Artinya Yesus menunjukkan atau Yesus memperlihatkan siapa dia dari segi perbuatannya. Bahwa dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas ombak. Bahkan di dalam ombak yang besar itu, dia bisa dengan tenang berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Yesus tiba di seberang dalam sekejap, dikatakan. Karena itulah saudara-saudara, orang banyak itu menjadi heran. Mereka terkejut bagaimana mungkin Yesus sudah berada di tempat itu mendahului mereka. Itulah pertanyaan mereka. Itulah sebabnya mereka bertanya, bila mana engkau tiba di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka mencari Dia bukan karena mereka telah melihat tanda-tanda yang Yesus perbuat, melainkan oleh karena mereka telah makan roti dan kenyang. Ayat 26 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang, itulah sebabnya kamu mencari Aku. Itu yang Yesus katakan kepada mereka ketika bertanya seperti tadi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi kepada mereka agar mereka jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan oleh Anak Manusia. Jangan hanya mencari makanan yang sifatnya sementara. Carilah makanan yang membawa kehidupan kekal, atau yang membawa dirimu kepada kehidupan kekekalan. Itulah yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalihkan. Tuhan Yesus menuntun mereka yang pada awalnya adalah mencari makan roti atau makanan jasmani. Tuhan Yesus mengalihkan perhatian mereka atau memberikan kepada mereka pengajaran yang baru, bahwa harus mencari makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab pikiran orang banyak itu ternyata masih di sekitar makanan yang ada di dunia ini, yang dibutuhkan oleh tubuh ini, yang sifatnya hanya sementara ini. Dan bukankah itu juga yang menunjukkan siapa kita, saudara-saudara? Bukankah di dunia ini berlomba-lomba setiap orang untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan bukan hanya kebutuhan, keinginannya. Artinya lebih daripada kebutuhannya. Dan lupa, atau mungkin juga tidak tahu bahwa ada kehidupan kekal. Atau bisa jadi juga tidak mempercayai adanya kehidupan yang akan datang. Mereka hanya mempercayai kehidupan di dunia ini saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, dan Dia sendiri yang mengatakan di ayat 27 selanjutnya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Anak manusia. Sekarang Dia menyinggung anak manusia, meskipun Dia belum menjelaskan siapa itu anak manusia. Dan Dia mengatakan bahwa anak manusia itu adalah yang disahkan oleh Bapa Allah. Disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu bertanya lagi, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan yang dikehendaki Allah? Apakah yang harus kami kerjakan?
Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan atau frasa pekerjaan apakah yang harus kami kerjakan, atau pekerjaan apakah yang dikehendaki oleh Allah kami kerjakan, menunjukkan bahwa ada hal yang harus dilakukan. Ada hal yang harus dilakukan oleh orang banyak itu menurut pikiran mereka. Pekerjaan apa yang harus kami lakukan yang dikehendaki oleh Allah, supaya pada akhirnya kami memperoleh makanan yang membawa atau yang bertahan kepada kehidupan yang kekal itu. Lalu Yesus menjawab mereka. Yesus mengatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kepada Dia yang diutus Allah. Tadi dikatakan anak manusia yang disahkan oleh Bapa Allah. Lalu mereka bertanya, pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Lalu Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Orang banyak itu tampak mengerti bahwa yang dimaksud dengan anak manusia itu adalah Yesus sendiri. Mengapa? Karena akhirnya mereka bertanya lagi dan langsung diarahkan kepada Yesus sendiri demikian. Pada ayat 30 bagian A dikatakan, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Dengan bertanya demikian berarti mereka sadar, tahu bahwa yang dimaksud anak manusia, yang dimaksudkan oleh Yesus anak manusia adalah Yesus sendiri. Itu berarti bahwa Dialah yang diutus oleh Allah. Dialah yang diutus oleh Bapa, disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Dan sebelumnya Yesus katakan, percayalah kepadanya. Namun orang banyak itu bertanya, tanda apakah yang engkau perbuat? Walaupun sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa mujizat-mujizat yang diperbuatnya adalah tanda-tanda Nabi yang akan datang, atau tanda-tanda kemesiasannya. Nabi yang datang itu adalah Mesias yang diurapi, penyelamat. Namun agaknya mereka tidak dapat menangkap apa yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata-kata tanda-tanda itu. Karena itu mereka bertanya lagi, apakah pekerjaan yang engkau lakukan? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Mereka melanjutkan dengan berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Akan tetapi, meskipun dengan pertanyaan mereka, akhirnya orang banyak itu dibawa juga pada ingatan mereka di padang gurun, di mana nenek moyang mereka mendapat mana untuk pemeliharaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di padang gurun selama 40 tahun, nenek moyang bangsa Israel berada di tanah yang gersang, di padang gurun, tandus. Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, tetapi mereka bisa bertahan hidup. Mengapa? Oleh karena setiap hari Tuhan memberi mereka makan roti dari surga yang disebut dengan mana. Setiap hari Tuhan menurunkan makanan untuk mereka. Setiap pagi mereka mengumpulkan mana itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kalau dikatakan kita membaca di dalam perjanjian lama dalam Keluaran 16 tadi, setiap hari mereka mengumpulkannya. Tidak ada yang kekurangan. Ada orang yang mengumpulkan banyak, tetapi tidak ada yang sisa.
terpenuhi. Tidak ada yang sisa. Dikumpulkan banyak, tetapi tidak ada yang sisa. Tetapi yang dikumpulkan sedikit pun tidak ada yang kekurangan. Inilah bukti dari pemeliharaan Allah. Bukankah kita selama di dunia ini cenderung kita mengumpulkan banyak, menumpuknya? Bahkan, karena begitu kita takut, hingga kita mempersiapkan menumpuk untuk ketujuh keturunan. Ketakutan kita menguasai kita. Tetapi lihatlah bagaimana orang Israel itu. Ada yang mengumpulkan banyak, tetapi firman Tuhan mengatakan tidak berkelebihan. Cukup saja. Habis. Entah bagaimana caranya. Ada yang mengumpulkan sedikit, cukup, tidak kurang. Entah bagaimana caranya. Disinilah kita lihat misteri Allah, rahasia Allah, rahasia pemeliharaan Allah kepada umatnya. Sebab Allah tidak pernah mengabaikan ciptaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu. Menciptakan diriku, menciptakan kita, menciptakan dirimu, menciptakan semua umat manusia. Bahkan alam ini. Allah yang menciptakan. Dan kalau kita membaca dalam pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang kita sering mungkin ucapkan di gereja, atau mungkin juga di tempat lain. Namun seringkali itu barangkali hanya berlalu begitu saja, tanpa memahami maknanya. Martin Luther mengatakan apa artinya pengakuan iman rasul bagian pertama itu. Dia mengatakan, aku percaya bahwa Allah telah menciptakan diriku dan segala ciptaan. Bahwa ia telah memberiku tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan semua anggota tubuhku, akal budi, dan semua alat perasaku atau alat indera. Tuhan memberikan itu. Segala sesuatu Tuhan ciptakan. Dan masih tetap memeliharanya. Tuhan memelihara. Jika kita sadar bahwa Tuhan menciptakan dan bahwa Dia juga memelihara, maka kita tidak perlu takut akan dunia ini. Tidak perlu takut untuk tidak punya ini, tidak dapat makan dan sebagainya. Dan dijelaskan oleh Luther lebih lanjut. Dia memberiku pakaian dan sepatu. Dia memberiku makanan, minuman, rumah dan tempat tinggal, istri dan anak-anak, tanah, hewan, dan segala yang kupunya. Tuhan memberi. Dan setiap hari dengan limpahnya Ia menyediakan segala yang kuperlukan, segala yang kubutuhkan. Bukan segala yang kuinginkan, segala yang kubutuhkan untuk menopang tubuh dan hidup ini. Dan itu dialami oleh orang Israel selama di padang gurun 40 tahun lamanya. Pakaian mereka tidak lusuh, meskipun yang ada hanya di badannya. Kaki mereka tidak lecek, tidak rusak, oleh karena tidak berganti, tidak mempunyai sepatu. Mereka tidak menjadi kelaparan oleh karena tidak ada makanan, atau tidak mati karena tidak ada makanan. Tuhan tiap-tiap hari menyediakan yang diperlukan. Tetapi itu hanya sifatnya sementara. Karena manusia di dunia ini tidak akan hidup selama-lamanya. Sementara. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, carilah makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kamu mencari aku hanya karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Bukankah kita hingga saat ini banyak yang hanya berpikir tentang roti, tentang makanan, tentang nasi, tentang daging, tentang ini dan itu, yang sebenarnya hanya sifatnya sementara, yang hanya untuk menopang tubuh dan hidup ini. Dan kita tidak menyadari bahwa kelak kita akan mati, bahwa kelak kita akan mengakhiri hidup di dunia ini.
Atau mungkin kita juga sadar, tetapi kita berpikir, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa makan, mumpung masih bisa menikmati. Itu kecenderungan, karena itu kita makan segala sesuatunya. Tapi Tuhan berkata, janganlah mencari, janganlah hanya mencari. Karena tanpa kamu cari pun Tuhan berikan. Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa. Doa Bapa kami, permohonan yang keempat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Martin Luther mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan makanan sehari-hari kepada setiap orang tanpa doa-doa kita. Tanpa kita berdoa pun Allah memberimu makan. Bahkan pada semua orang jahat Allah beri makan. Karena itu kita tidak perlu misalnya menjadi iri atau cemburu melihat orang lain yang mengumpulkan banyak padahal dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan bukan karena Allah tidak adil. Memang Tuhan memelihara setiap orang. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk mencari ini dan itu di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mencari hanya itu. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semua ditambahkan itu bukan berarti karena kita sudah mencari Allah maka Tuhan melihat perbuatan kita. Tidak. Karena Tuhan sendiri selalu menyediakan bagi tiap-tiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah kita lihat dalam kehidupan orang Israel. Dalam kehidupan orang banyak itu, mereka diingatkan, dibawa kembali kepada ingatan bagaimana pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun itu. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tadi, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Artinya mereka bertanya, Yesus, apa yang kau lakukan supaya kami percaya kepadamu? Ada tertulis, nenek moyang kami diberi Tuhan, diberi Allah makan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi kamu hidup kepada dunia. Yang memberi hidup kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan lagi bahwa roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. Dan itulah yang memberi hidup kepada dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan. Tiba-tiba saja Tuhan Yesus menyinggung seperti ini. Bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga. Bukan Musa yang memberi nenek moyangmu makan. Juga bukan Musa yang memberi kamu makan. Kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bukan Musa? Padahal murid-murid itu tadi, orang banyak itu tidak mengatakan Musa. Mereka hanya mengatakan sebab ada tertulis. Orang banyak itu berkata kepada Yesus, sebab ada tertulis. Diberinya mereka makan roti dari surga. Sebab ada tertulis. Apa artinya sebab ada tertulis? Artinya tertulis dalam firman Tuhan, dalam kitab suci. Secara khusus dalam Taurat. Kitab Taurat itu biasa juga dikenal sebagai kitab Musa. Kitab Musa, kitab Taurat, secara khusus kelima kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan kamu, tentu ada maksud dari Tuhan Yesus di sini. Apa artinya Musa? Tadi kan kitab Taurat. Apa artinya kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat itu ada hukum-hukum Allah. Peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan.
sedikitnya misalnya ke-10 firman. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan seterusnya. Sampai kepada jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, dan sebagainya. Hukum-hukum. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan kamu kepada mereka, Dia sedang mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Israel, nenek moyangmu menerima makanan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat Tuhan. Kamu juga, kamu melihat mujizat yang kuadakan bukan karena orang-orang itu telah melakukan hukum Taurat Tuhan. Kamu pun orang banyak yang kuberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ribuan jumlahmu. Bukan karena kamu telah melakukan hukum Taurat, telah melakukan firman Allah, maka kamu kuberi makan. Itulah sesungguhnya ketika Tuhan Yesus berkata, bukan Musa yang memberi kamu makan. Bukan Musa yang memberi kamu, nenek moyangmu makan. Artinya bukan karena kamu melakukan Taurat Tuhan. Bukankah Taurat itu justru kamu langgar? Kalau kita membaca Keluar 16 tadi, Tuhan memberi mana kepada mereka. Justru karena mereka bersungut-sungut kepada Allah, kepada Musa. Karena Musa telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Artinya mereka justru tidak percaya kepada Allah. Justru tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Tetapi tanpa mereka minta pun, Tuhan berfirman. Tuhan datang berbicara. Bersiaplah. Petang hari akan datang burung-burung. Akan kuberi mereka makan daging. Pada pagi hari mereka akan kuberi mereka makan roti yang dari surga. Dan mereka harus mengumpulkannya tiap-tiap hari sesuai keperluannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat nyata pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan roti dari surga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan kamu makan. Artinya bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena kamu telah melakukan firman Allah, hukum Allah, maka Tuhan menyediakan bagimu. Tetapi seperti tadi permohonan yang keempat, berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah memberi setiap orang makanan setiap hari tanpa doa kita. Bahkan terhadap semua orang jahat. Kalau begitu untuk apa kita berdoa? Sesungguhnya kita berdoa, berilah kami makanan hari ini. Agar Allah mengingatkan kita. Atau membuat kita. Agar Allah membuat kita untuk menyadarinya. Untuk menyadari bahwa makanan yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu adalah pemberian Allah. Dan karena pemberian Allah, maka kita menerimanya, sudah menerima seharusnya dengan mengucap syukur. Agar kita menerima pemberian Allah itu dengan ucapan syukur. Dan apa saja pemberian Allah? Luther katakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menopang hidup ini. Makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Segala sesuatu Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang kau makan saat ini, apa yang kau terima saat ini, yang kau pakai, semua itu pemberian Allah. Hanya masalahnya apakah engkau sadar bahwa itu pemberian Allah. Dan kalau engkau sadar pemberian Allah, apakah engkau mengucap syukur kepada Allah atas itu semua? Atau kau merasa bangga, karena aku bekerja keras, karena aku pintar, karena aku lihai, karena aku cerdik, karena aku bekerja hampir 24 jam terus-menerus. Seperti ada iklan mengatakan, biarkan uang bekerja untukmu, jangan hanya dirimu. Kalau masih dirimu, tenagamu yang bekerja, maka masih akan lelah. Tapi kalau uang yang bekerja untukmu, maka kau bisa dengan santai mengaturnya. Itulah pikiran dunia ini. Itulah yang ada dalam diri kita. Akhirnya tidak menyadari
bahwa seluruh yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata seperti itu tadi. Bahwa bukan Musa yang memberi kamu makan, bukan karena kamu melakukan Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan tidak ada orang yang sanggup melakukannya. Sebab justru oleh Taurat itu kita mengenal siapa diri kita, yaitu sebagai orang berdosa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Luther katakan, apa artinya Allah itu? Allah adalah segala sesuatu yang menjadi yang utama dalam hidup kita, yang menjadi terpenting di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita andalkan, itulah Allah kita. Allah, berhala sesungguhnya bukanlah dalam bentuk patung, bukanlah dalam bentuk kayu pohon yang disembah. Berhala ada di hatimu, ada di hati kita. Apa yang ada di hati kita, jika itu yang menguasai, maka itulah Allah kita. Jika uang, maka uanglah Allah kita. Jika makanan, makananlah Allah kita. Seperti orang banyak tadi, mereka mencari Yesus karena makan roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semata-mata oleh kemurahan Allah lah apa yang kita miliki. Agaknya orang banyak itu, saudara-saudara, semakin mengerti apa yang Yesus ajarkan. Bahwa roti yang diterima oleh mereka di padang gurun maupun yang mereka terima melalui Yesus berasal dari Bapa dan semata-mata diberikan oleh karena kemurahannya. Mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan Musa, tetapi Bapakku yang di surga. Sepertinya orang banyak itu makin mengerti. Dari mana kita tahu? Karena pada akhirnya orang banyak itu di ayat 35 dikatakan. Di ayat 34, kata mereka kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Berikanlah kami roti dari sorga itu senantiasa. Kemudian dengan segera Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus tidak akan lapar dan haus lagi. Seperti halnya dengan orang banyak yang diberinya makan dan mereka kenyang. Meskipun ini adalah perkataan Tuhan yang mengandung janji bahwa orang yang datang dan percaya kepada Yesus tidak akan lapar dan haus lagi. Ada janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Meskipun pada ayat-ayat selanjutnya nanti, kalau kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 36 sampai 51, bahwa Yesus memang memaksudkan bahwa dirinya sendirilah, yakni tubuhnya sendiri adalah benar-benar roti atau makanan. Namun sampai pada ayat 35 ini dalam bacaan kita, tentu yang dipahami orang banyak tentang roti adalah dalam arti roti makanan biasa, yang merupakan kebutuhan pokok untuk dapat bertahan hidup tiap-tiap hari. Tentu hal ini pun tidak Yesus abaikan. Kebutuhan jasmani kita juga Allah perhatikan, dan juga selalu disediakannya tiap-tiap hari, seperti dalam doa Bapa kami tadi. Demikian juga dalam arti pengakuan iman rasuli bagian yang pertama itu, menunjukkan betapa Allah memelihara kita, betapa Allah selalu menyediakan segala yang diperlukan. Akulah roti hidup, Tuhan Yesus katakan. Di satu sisi pengertiannya adalah bahwa Dia memang memberi kita makanan tiap-tiap hari yang kita butuhkan, seperti untuk orang banyak tadi. Tetapi nanti untuk berikutnya, Yesus juga berbicara tentang tubuhnya, tentang kematiannya di kayu salib, yang akan kita dengarkan dalam pemberitaan minggu berikut. Yesus roti hidup mengingatkan kita, mengajarkan kepada saudara, mengajarkan kepada kita bahwa Dia selalu beserta kita. Oh, seperti Dia beserta umatnya di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian ganti dan sebagainya.
tetapi Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kelaparan. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kedinginan di padang gurun itu. Tuhan juga tidak membiarkan mereka mati di kepanasan di padang gurun itu. Dia hadir melalui tiang awan. Di siang hari tiang awan menaungi mereka sehingga mereka tidak mati oleh karena teriknya panas. Di malam hari mereka juga tidak menderita atau mati oleh karena dinginnya malam di padang gurun. Sebab ada tiang api yang memberikan kehangatan kepada mereka. Akulah roti hidup. Yesuslah roti hidup. Karena itu saudara-saudara, ini menjadi janji bagi kita, anugerah Allah bagi kita, bahwa pemeliharanya selalu cukup, penyertaannya selalu cukup. Biarlah kita menyadari, mempercayai Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Jangan pernah takut. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu mengikut aku karena roti, tetapi sesungguhnya mestinya kamu harus sadar bahwa akulah memberi hidup itu. Seharusnya kamu sadar bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu, dan bahwa aku memelihara segala sesuatu, memelihara dirimu. Di Minggu Trinitas ke-10 ini, Tuhan mengatakan kepada kita, akulah roti hidup. Dengan kata lain, jangan mencari yang lain. Jangan mencari makanan hanya karena untuk memenuhi keinginanmu. Tetapi percayalah bahwa aku menyediakan segala yang kau perlukan, tetapi bukan yang kau inginkan. Dan carilah makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Dan itu juga ada pada diri Yesus, yang kita akan renungkan dan dengarkan di minggu yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Allah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 sambil menyerahkan persembahan kita.
berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah roti kehidupan. Engkau yang telah menyerahkan hidup-Mu untuk membebaskan kami dari segala dosa kami. Engkau tidak hanya menciptakan kami, juga tidak hanya menyediakan segala yang perlu bagi kami, tetapi juga Tuhan, Engkau menyediakan keselamatan bagi kami, memberikan diri-Mu supaya kami tidak hanya hidup di dunia ini saja, tetapi supaya kami sampai kepada kekekalan. Karena itu Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memanggil kami dan menguatkan kami mempercayai firman dan berpegang teguh dalam iman yang Kau karuniakan. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa dulu setiap permulaan kini dan selamanya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu hingga saat ini. Kiranya Engkau menopang para pemimpin kami, presiden kami, para menteri, para gubernur, hingga aparat yang terendah ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi mereka, agar mereka mampu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab Engkau yang menetapkan mereka menjadi pemimpin bagi kami, untuk pemeliharaan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong, supaya seluruh rakyat Indonesia dan bahkan di dunia ini menyadari bahwa para pemimpin adalah yang ditetapkan oleh Allah untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh umat ciptaan Allah, secara khusus bagi umat manusia yang Engkau ciptakan secara khusus. Tolonglah kami untuk menyadari ini Tuhan. Kami juga berdoa pemerintah kami secara khusus dalam menangani pandemi COVID yang masih berlangsung hingga saat ini. Tuhan, biarlah Engkau menopang mereka semua, para tenaga medis, para dokter, para perawat, semua Tuhan yang terlibat di dalamnya, agar Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Engkau mampukan dalam menolong setiap orang yang sedang sakit. Kita berdoa juga Tuhan untuk beberapa saudara kami yang sedang terkena COVID pada saat ini, yang sedang dirawat di rumah dan juga di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkanlah mereka. Kami teringat juga Tuhan dan saudara kami di Sulawesi, keluarga dari keluarga Siahaan Tuhan, dari kami, di mana anak dan gurunya Tuhan sedang sakit dan COVID. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Saudara yang kami tidak tahu, Tuhan biarlah Tuhan juga menjamah mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, kami bersyukur oleh karena Tuhan juga sudah memberikan kesembuhan kepada beberapa orang. Terus juga Tuhan kami bersyukur untuk dari kami, untuk keluarga Winaru, Menggola, Esther, dan Ferry. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, karena Tuhan juga sudah menyembuhkan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang kudus.
Kami bersyukur untuk Bapak Saudara juga yang Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa Saudara. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk semua pelayan-Mu yang melayani gereja hari ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati hamba-hamba-Mu dalam pemberitaan firman. Ya, senantiasa mereka memberitakan Injil-Mu, Injil yang membawa, yang berisi janji Allah, yang memberikan kehidupan. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja. Seharusnya kami berdoa Tuhan untuk Bishop GKI, Bishop Ezra Sindari. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam memimpin gereja. Tuhan berikan hikmat dan juga Tuhan kemampuan dalam mengawasi setiap pengajaran yang dilayankan di gereja, yang disampaikan oleh para pendeta. Telah senantiasa sesuai dengan kebenaran firman, tidak menyimpang dari firman Dia Bapa. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang melayani di tiap jemaat. Juga Tuhan secara khusus yang melayani dalam menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam keterbelakangan. Berdoa Tuhan untuk keluarga yang melayani suku anak dalam. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Ya Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati saudara kami Om Rahmani Kudu. Berkati saudara kami Bung Kusawaya. Untuk menolong mereka Tuhan, dan juga pendeta Habibie Hutagalu, Tuhan bersama keluarga, dan juga jemaat yang ada di Kuamang. Berkati mereka Tuhan untuk menjangkau, untuk membimbing, menuntun orang-orang yang masih hidup dalam kesulitan, agar mereka Tuhan dengan setia dan tekun untuk membawa mereka, untuk merawat mereka, untuk membimbing mereka dan mendidik mereka. Di dalam tangan-Mu mereka kami serahkan ya Bapa Surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di Cibinong. Berkatilah mereka semua Tuhan, anggota jemaat-Mu. Kami berdoa untuk para penatua. Berkati mereka Tuhan agar senantiasa teguh Tuhan dalam memperhatikan jemaat. Tolong juga Tuhan, supaya setiap anggota jemaat juga Tuhan senantiasa dalam penyerahan kepada Tuhan. Pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan ingatkan mereka serta yakinkan mereka bahwa peliharaan Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa selalu cukup untuk mereka. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami yang sudah 76 tahun yang Tuhan pelihara, yang sebentar lagi kami juga kami rayakan akan hari berdirinya, hari kemerdekaan. Tuhan, kiranya Kau menolong supaya bangsa kami seluruh Indonesia menyadari akan hal ini, bahwa itu adalah semata-mata karena pemberian Tuhan melalui para pahlawan kami yang sudah mengorbankan jiwa raga mereka. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik untuk pembangunan sesama kami dan pembangunan bangsa kami dan yang saling menolong. Tuhan, ini adalah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa dengan berani demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.